Orang saya nggak pingin pensiun. Gimana Bu? Secara dasarnya nih ya, Mm-mm. manusia itu kan punya sumber 3 energi. Oke. Ya kita harus tahu dulu kenapa ada kalimat pensiun nih. Apakah pensiun itu berarti kita berhenti bekerja? Bagi saya pensiun itu harusnya tidak seperti itu. Selamat datang di podcast Bicara Uang. Ini seperti yang sudah kalian request, sahabat Miraset. Sudah ada Bu Linda, the Queen of Frugal Living. Boleh tepuk tangan teman-teman. Episode keberapa nih? Udah ketiga kayaknya ya. Wah, ini banyak banget yang request Bu. Katanya sama Bu Linda lagi dong, Bu Linda lagi. Entah yang dicari apa lagi gitu ya. Frugal Living udah, investasi udah. Kayaknya kita mau ngomongin next step-nya nih Bu. Ya boleh. Kita mau ngomongin tentang dana pensiun. Dana pensiun. Persiapan pensiunnya. Menarik ini. Bu Linda. Ini menarik ya. Mungkin sahabat Miraset yang sudah mau pensiun sudah mempersiapkan dari sekarang. Ini dari Bu Linda seperti apa sih cara nyiapinnya ya. Tapi sebelum itu Bu Linda, kita pengen tahu dong gimana. Kan udah viral nih videonya. Udah viral kemarin. Udah mulai banyak gak followers? Ini sangat luar biasa ya. Waktu video kita belum viral nih, follower kan di IG paling cuman 3.000-an ya. Cuman 3.000 ya? Sekarang sudah 10.000? Sekarang sudah 17.000. 17.000? Luar biasa ya. Terima kasih semuanya yang telah follow IG Linda Homia gitu ya. Semoga membawa manfaat ya. Amin. Semoga makin banyak lagi orang bebas finansial ya. Semoga makin banyak lagi orang yang sudah punya pohon aset makin besar pastinya. Makin besar, amin. Dan pastinya nanti semuanya dividen 3 digit dong ya. Amin. Dompetnya ganti semua ke plastik gitu ya. Ini bener loh. Ada teman saya, dia telepon saya, dia bilang gini, Lin, gara-gara kamu nih ya, anakku sekarang gak mau dikasih hadiah dompet. Maunya biasanya gue kasih dia itu hadiah dompet yang mahal tuh, yang ada branded tuh. Ya? Terus dia bilang, mami gak usah. Kata Ii Linda, manggilnya ke aku Ii Linda ya. Kata Ii Linda itu daripada punya dompet mahal isinya kosong, mending aku punya dompet plastik isinya duit 3 juta kan. Bener. Maminya sampai telepon saya nih, pusing nih anak sekarang ikutan Bu Linda jadinya. Bagus, tapi bagus kan Bu. Saya juga gitu. Saya udah gak punya tuh dompet yang kemarin. Ya bener nih. Oke. Nah, Bu Linda, berarti udah mulai banyak dong yang endorse. Bener, banyak yang DM endorse gitu. Iya benar, banyak yang DM, banyak tawaran kerja sama. Thank you sekali semuanya ya yang sudah DM gitu ya. Saya selalu reply semuanya. Semuanya di-reply? Semuanya saya pasti reply karena saya sangat appreciate ya. Artinya kalau mereka follow kan pasti pingin sesuatu ya. Pasti pingin menjadi kaya juga ya, pingin punya dividen 3 digit ya. Saya pingin bisa membantu semua sahabat ya. Tentu saja dengan cara yang baik gitu ya. Jadi banyak juga yang DM, tanya-tanya, banyak penawaran juga. Saya open nih sama semua kerjasama ya. Jadi silakan aja DM. Tuh silakan aja yang DM ya. Pastinya. Tolong yang mau kerjasama ajak live, ngobrol-ngobrol, cerita, jadi speaker gitu. Bisa boleh. Bisa didiskusikan. Oke. Nah, Bu Linda, ini kan kita mau ngomongin tentang dana pensiun. Sebenarnya kan Bu Linda frugal living sudah, investasi sudah, dividen banyak gitu kan. Nah, ada nggak sih persiapan Bu Linda untuk pensiun? Persiapan? Orang saya nggak pingin pensiun. Gimana Bu? Kok bisa nggak pengen pensiun sih sebenarnya, Mike? Saya orang kerja pengen pensiun. Saya nggak pengen pensiun. Coba buat apa? Loh, terus nanti setelah bisa kan umur pensiun 55 tahun ya. Itu nanti gimana? Nah, jadi gini ya. Secara dasarnya nih ya. Manusia itu kan punya sumber 3 energi ya. Energi, waktu, sama uang. Ya, kita harus tahu dulu kenapa ada kalimat pensiun nih ya. Nah, waktu masa mudanya orang punya energi, punya waktu, tapi nggak punya uang. Betul kan? Itu dulu zaman kuliah tuh. Ya kan, zaman lagi kuliah ya, belajar gitu ya. Ini di zamannya tahap belajar nih, learning gitu ya kan. Nanti kalau misalnya sudah kerja ya, kemudian dia punya uang, punya energi, tapi tidak punya waktu. Bener lagi. Tidak punya waktu, karena apa? Sibuk kerja cari uang. Nggak punya banyak cuti, Bu. Tapi nggak punya cuti. Betul. Sedih ya. Sedih, Bu. Nah, nanti kalau setelah kerja nih ya, sampai saya katakanlah usia pensiun kata Mike gitu ya. Akibatnya apa nih? Waktu sekarang sudah ada. Ya, karena sudah pensiun kata Mike tadi. Uang sudah pasti ada dong. Apa yang terjadi pada semua orang tua? Tidak punya energi.
Iya, betul. Tidak punya energi kan. Nah karena itu saya nggak mau pensiun. Nah kenapa saya nggak mau pensiun? Karena kata pensiun itu seolah-olah kita itu berhenti bekerja, berhenti berkarya. Jadi kayak nggak ngapa-ngapain gitu, tidak berenergi lagi gitu loh. Bagi saya pensiun itu harusnya tidak seperti itu. Pensiun itu harusnya fokus pada pohon aset. Ya, jadi banyak orang tuh berpikir nih kalau pensiun maka dia santai-santai di rumah. Santai-santai di rumah ngapain coba? Ayo. Kalau Mike kan suka jalan-jalan juga kan pastinya kan. Ayo suka jalan-jalan kemana? Suka. Barusan pulang dari dari Thailand. Nah ini yang terjadi. Orang berpikir saya pengen pensiun suatu hari nanti di masa tua karena saya nggak bisa kerja lagi. Ya. Betul. Nah jadi apa sih yang harus dipersiapkan? Saya lebih suka menggambarkan adalah itu persiapannya adalah ke pohon aset, bukan kegiatan pensiunnya ya. Kegiatan pensiunnya itu seolah-olah kita itu nggak ngapa-ngapain lagi, hanya menikmati uang. Terus kita ngapain? Makanya saya bilang saya nggak mau pensiun, saya mau tetap berkarya. Secara ofisial ya, secara ofisial kalau kita bekerja di kantor ya, maka usia pensiun itu adalah 55 tahun. Betul. Atau ulang tahun ke-56 awal katanya. Antara itulah ya. Itu artinya nih, apakah setelah umur kita 55, hidup kita selesai? Enggak kan? Kita tetap ingin menikmati hidup ya, enjoy life ya, yang pastinya. Tapi harus menjadi orang yang berproduktif juga dong. Betul. Terus setelah usia 55, katakanlah usia masa hidup orang itu biasanya berapa? Coba kita bayangkan. Pernah nggak? 75 Kalau aku mau pengen sampai hidup umur 100. Amin. Kalau bisa sampai umur 1000. Amin Bu. Pastinya kan. Gitu kan. Nah kalau misalnya katakanlah kita hidup sampai umur 100. Kita secara ofisial, secara dari kantor itu sudah selesai umur 55 misalnya. Betul. Saya mau hidup sampai selama-lamanya. Umur 100, 45 tahun lagi. Ngapain tuh pensiun ayo. Nah itu dia Bu. Belum kepikiran loh. Nah, jadi kata pensiun ini harus dicermati ya. Apakah pensiun itu berarti kita berhenti bekerja? No, kenapa saya bilang saya nggak mau pensiun ya? Karena saya pingin terus berkarya. Saya pingin terus aktif di masa tua saya, mempunyai ketiga hal ini yang tadi itu. Kalau orang lain katanya kalau udah tua tidak punya energi, punya waktu, punya uang. Kalau Bu Linda pinginnya punya tiga-tiganya, punya energi, punya waktu, punya uang. Saya punya cita-cita nih ya. Apa Bu? Masa muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Amin. Wah. Ini prinsip baru luar biasa ya. Pengen gak ayo? Pengen Bu. Pastinya kan. Makanya itu kalau yang waktu masih muda nih ya, foya-foya it's okay. Foya-foya is okay. Jangan merasa, oh kan gue frugal living nih. Jadi gak foya-foya dong. Bu Linda kalau frugal living tuh sering disebut apa? Kayak gak menikmati hidup kayak orang susah. Iya kayak padahal duitnya banyak loh Bu. Iya gitu loh. Jadi kita mesti paham dulu ya. Kita pensiun. Tadi saya gak mau pensiun karena saya ingin tetap berkarya. Bukan berarti saya butuh uang lagi. Tapi saya berkarya sesuai passion saya. Ya passion saya itu apa tuh? Nah contoh nih passion saya nih berbagi buat sahabat Mirai Aset. Contohnya ya di IG. Saya ingin semua orang itu berkarya lah gitu ya. Berproduktif gitu ya. Termasuk juga nih ya. Jadi kita mempersiapkan pohon aset ya. Itu supaya tadi itu bisa muda foya-foya. Tua kaya raya, mati masuk surga. Wah luar biasa ini. Ini jadi highlight nih guys. Dan pastinya tuanya dengan punya energi, punya waktu, punya uang. Pasti dong cita-cita kan. Iya betul Bu. Nah jadi jangan salah paham. Saya nggak anti foya-foya, saya suka foya-foya. Iya Bu. Tapi dengan hasil cuannya pohon aset pastinya dong. Jual saham ya. Iya kita kan kalau misalnya mau foya-foya gitu ya, jangan ke orang susah deh. Boleh jangan ke orang susah. Tapi ingat sumber dananya itu dari hasil cuan saham. Oke, berarti yang saya bisa simpulkan ya, ini sebenarnya pensiun ini disalahartikan kayaknya sama orang. Bener. Orang melihat hanya untuk, oh berarti kita sudah tidak bisa produktif. Iya. Orang mikirnya pensiun itu adalah kamu sudah tidak usah bekerja, kamu tidak produktif, kamu tinggal nikmatin. Saya nggak setuju. Nggak setuju ya Bu? Saya nggak setuju. Saya merasa kita itu harusnya seumur hidup ya, tetap belajar. Belajar itu tidak hanya untuk generasi muda. Ya, saya akhir-akhir ini baru kuliah keuangan ya. Kemudian juga saya sedang ngambil les bahasa Korea gitu ya. Saya sangat senang belajar. Iya.
Saya ngambil les bahasa Korea karena kita kan kerja di perusahaan Korea dong. Betul. Masa kita nggak bisa bahasa Korea? Iya. Pastinya ya. Pasti. Nah, saya pikir nih dengan umur yang sekarang, secara ofisial di kantor sudah mau pensiun, ya. Secara pohon aset itu yang saya siapkan supaya saya bisa tua kaya raya menikmati hidup ya. Karena itu kita juga harus investasi kesehatan. Jadi jangan cuma tentang uang mulu gitu ya. Kita juga harus nih fokus jaga sehat, misalnya jalan kaki. Betul. Kayak Mike juga nge-gym gitu kan. Bener Bu, saya juga sekarang mempersiapkan kesehatan tuh untuk investasi kesehatan supaya nanti kalau misalnya sudah punya pohon aset, sudah punya uang, saya punya energi. Benar. Gitu. Nah, apa yang terjadi kalau kita sudah punya semuanya? Katakanlah, coba kita sudah punya uang semua, apa yang kita cita-citakan tuh semua sudah tercapai. Terus ngapain kita? Duduk-duduk di rumah? Ya enggak dong, Bu. Kan? Karena itu kita harus jadi misalnya pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Masih banyak ilmu kita yang sekiranya kita share nih ya ke IG, ke YouTube ini bisa membawa banyak manfaat buat sahabat Mirai Aset dimanapun yang mungkin lagi struggle hidupnya. Apa yang kita sharing barangkali itu bisa bermanfaat buat orang lain. Betul. Kenapa harus frugal living? Kalau kita pingin hidup kita panjang umur, ya kita satu-satunya cara itu harus punya pohon aset. Kalau kita punya pohon aset yang menghasilkan buah nih tiap tahun, katakanlah cuan dividennya banyak, ya kita kan gak usah capek-capek kerja lagi ya. Iya sih, bener. Aku semangat sekali nih, saya keringatan. Iya, gak apa-apa. Bu Linda selalu semangat di podcast Bicara Uang. Gak apa-apa, Bu. Nah, Bu, ini kan udah panjang lebar nih masalah pengertian definisi dan lebih lengkap mengenai pensiun gitu ya. Boleh kasih tips gak Bu untuk anak-anak muda? Kira-kira. Boleh kasih tips nih. Boleh, sebelum aku kasih tips nih ya. Apa Bu? Aku mau kasih kuis dulu. Wah, ini kuis menarik nih, kuis. Ini kuis buat calon miliarder. Dan ini kamu jawab ya. Ini kuis berhadiah ilmu ya, Bu. Benar, ya? kuis berhadiah dulu supaya bisa mikir nih. Bisa mikir nih, gua tua ini mau ngapain? Apakah cuma pensiun terus selesai hidup gua gitu ya? Apakah cuma hidup ini tentang uang gitu loh? Gua kasih kuis ya. Andaikan Mike punya uang 100 juta nih. Ini buat sahabat Mirai Aset juga ya. Nih semua nanti nih ya, jawab ya. Yang bisa jawab langsung ke kolom komen. Kalau kalian benar nanti dapat ilmu yang luar biasa. Dapat pohon aset pastinya. Dapat pohon aset. Apa, misalnya katakanlah Mike punya 100 juta. Punya 100 juta. Punya 100 juta, Mike investasikan mendapat hasil cuannya 1 tahun 10%. Cuan 10% setahun. Berarti 10 juta. 10 juta ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 100 juta tadi itu kalau setiap tahun cuan 10%. Setiap tahun cuan 10%. Berapa tahun modal yang tadi 100 juta akan jadi 200 juta? 10 tahun dong. 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Kan 10 juta setahun. Nambah 10. Jadi 200. Yuk kita tanya yuk, ayo. Yang lain jawab apa nih? Ayo coba. Jawab apa nih? Berapa tahun? Kamu jawab apa? Kan aku tawa-tawa, ayo. 10. Nah, pada jawabnya 10. Kurang ya? 10 kurang. Nah, 10 kurang itu berapa coba? Nggak tahu. 10 lah Bu. Iya? Iya nggak sih? Kenapa coba? Kamu jawabnya 10 tahun itu kenapa? Kan 10 tahun, 10%. 10% dari 100 juta, 10 tahun. 10 kan juta. Ya. Setiap tahun 10 juta, 10 juta. Berarti 10 tahun berarti 100, maka 100 tambah 100 menjadi 200 juta. Betul. Nah, ini jawabannya totally sangat salah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang disebut keajaiban compounding. Jawaban sebenarnya bukan 10 tahun. Nyatanya hanya 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Kenapa coba? Untuk bisa dapat 200 juta. Betul, 100 juta kalau setiap tahun 10%, nyatanya hanya 8 tahun itu jadi 200 juta lebih. Kenapa coba kita pikirkan? Karena kekuatan bunga majemuk atau disebut juga bunga compounding. Jadi kalau 100 juta nih, 100 juta, cuan 10% ya, katakanlah ya, cuan 10%, berarti 10 juta, kita kembalikan lagi, reinvestasikan. 100 tambah 10 menjadi 110 juta. 110 juta. 110 juta ini kalau diinvestasikan dapat berapa? Ayo 10%-nya. Dapat tadi 12 juta 100 ribu. Ya, karena tambahannya 11 juta kan? tambah 11 juta 100 ribu. 110 tambah 11 ya. 11 juta, menjadi 121. Nanti next-nya 10% dari 121 juta itu. Itu sebabnya kalau kita pakai kalkulator kita hitung ya, maka waktu yang dibutuhkan hanya 8 tahun. Berarti bisa dibilang sebenarnya
berhemat 2 tahun ya. Benar. Nah, inilah yang namanya kekuatan compounding. Bahkan Albert Einstein bilang kekuatan compounding ini adalah keajaiban dunia ke-8. Wow, ya kan? Barang siapa yang menguasai ilmu ini, maka dia akan mendapat untungnya. Itu kenapa kita harus frugal living dulu di awal-awal. Keuntungan generasi muda itu adalah waktu. Waktu nih untuk dia ke masa tua jauh ya. Masih 20-an ke 50-an kan masih jauh ya. Jauh, Bu. Bayangkan dengan kekuatan bunga compounding ini, tahan dulu nih frugal living di awal-awal gitu ya. Setiap ada uangnya tuh diinvestasikan dulu. Jadikan pohon aset ya. Jadikan saham, reksadana. Setiap hasilnya itu tahan dulu, jangan save reward apa-apa save reward gitu ya. Bener tahan dulu, bangun pohon aset ya. Nanti dia akan semakin cepat capainya. Di saat itulah generasi muda kalau sudah punya pohon aset ya, boleh foya-foya. Kata siapa muda nggak bisa foya-foya? Bisa. Fokus dulu gitu loh. Fokus upgrade diri. Jadi kalau tadi tips buat generasi muda, pahami kekuatan compounding ini. Semakin mudah memulainya, semakin cepat capai pohon asetnya. Luar biasa kan? Nggak harus nunggu sampai tua buat pensiun. Kata pensiun ini kan berarti berhenti bekerja ya. Saya lebih suka menggantinya menjadi sudah punya pohon aset belum? Saat kita punya pohon aset, kita bisa bekerja sesuai passion. Karena kita tidak lagi terikat keinginan misalnya mencari penghasilan secara terpaksa. Tentu banyak dong pekerjaan yang di dunia ini mungkin kita nggak sukai. Ya, tapi karena kita butuh hasil uangnya, mau nggak mau kita harus kerja kan? Betul. Tapi bayangkan coba kalau kita punya pohon aset. Nah, kita tetap berkarya sesuai yang kita maui. Itu sebabnya ya. Muda harus cepat-cepat frugal living supaya kita bisa invest gitu ya. Bener. Sama satu lagi nih, orang sering bilang kalau frugal living itu berarti gak menikmati hidup ya. Oh, saya paling kesel sebenarnya. Padahal kalau lihat Instagramnya Bu Linda, iya, kemana-mana. Saya justru paling menikmati hidup ya. Melihat aset saya makin besar itu kenikmatan tiada tara rasanya ya. Segala usaha frugal living itu yang tahan diri, ada hasilnya gitu ya. Melihat pohon asetnya makin segar gitu ya buahnya ya. Mantap kan? Tinggal petik nanti nantinya. Jadi gue bisa kerja sesuai passion ya. Sampai umur gue pensiun gue tetap berkarya karena gue punya pohon aset gitu loh. Jadi jangan salah paham ya. Gue nggak anti pensiun. Tapi gue nggak setuju konsep pensiun yang habis itu duduk santai-santai gitu loh. Gue lebih suka nih pensiun diartikan kita tuh udah ready ya, punya pohon aset. Dan ini tidak terbatas hanya sampai umur pensiun ya. Lebih cepat punya pohon aset lebih baik. Gitu ya. Berarti sebenarnya ada juga yang punya konsep pengen pensiun dini. Bener. Itu berarti ini juga sudah siap dong pohon asetnya berarti harusnya. Nah, itu mesti jadi pertanyaan loh. Jadi kalau mau pensiun dini, pertanyaannya lu udah punya pohon aset belum? Itu dia. Nah, pensiun dini ini buat apa sih sebenarnya? Buat leha-leha di rumah gitu ya. Nggak ada kegiatan gitu ya. Saya juga bingung sih, belum menjalankan Bu, jadi saya nggak tahu. Saya sih saranin ya, dengan konsep pensiun dini itu bagus, oke. Tapi lebih cocok mungkin digunakan sebagai konsep pensiun dini, artinya itu saya sudah punya pohon aset. Pohon aset yang ready nopang hidup saya. Saya tidak lagi terikat sama keinginan. Kebutuhan hidup gitu loh. Jadi saya benar-benar bisa mengisi hidup saya sampai tua, punya energi, punya waktu, punya uang. Itu dia yang penting gitu loh. Dan bisa berkarya buat masyarakat pastinya. Luar biasa. Aduh, insightful sekali Bu Linda. Bu Linda, sebelum kita tutup nih, tadi kan tips and tricks semua udah ya. Saya penasaran dong, BNI yang kemarin Bu. Ayo. Itu masih ada gak? BNI saya tahu gak? Berapa Bu? Sekarang sudah cuan 130% loh. Hah? Cepet. Kemarin kan masih 100. 100 ya? Wah, luar biasa kan. Ini lu mau lihat gak? Mau Bu. Mau ya. Kok udah? Kok kemarin baru 100 udah 130 aja? Percaya gak? Nih, nah. Lihat nih. Lihat nih. Sudah BBNI-nya sudah 130%. Wah. Mau lihat nggak? Ayo mau lihat nggak? Lihat dulu jadi bukti. Itu kapan sih kita syuting? Masa udah 30%? Nih, kasih lihat dah. Ayo kameraman. Oh. Siapa? Nah, coba lihat bukti loh, benar ya. Nanti kalau di post di blur ya. Oh iya, di blur ya. Bener kan? Bener Ibu. Iya. Bener. Dan satu lagi orang sering bilang, Bu, 1 lot ya? Nggak 1 lot. Coba 1 lot nggak tadi? Nggak kan? Ya. Ribuan.
Disensor ya guys. Nah ini salah satu pohon aset saya. Jadi kalau orang bilang kok Bu Linda frugal living gak menikmati, kata siapa? Menikmati banget kan. Saya yang tahu guys, ini Bu Linda gak pernah posting karena humble memang orangnya. Tapi sama saya tuh ngomongin masalah kemana-mana itu udah. Saya sampai wah pengen jadi anak deh gue. Boleh gak sih? Boleh. Siapa tahu dibawa jalan-jalan terus ya. Saran saya buat generasi muda, foya-foya boleh, menikmati hidup boleh, asalkan ingat cuan dari pohon aset. Terima kasih Bu Linda buat waktunya. Semoga berkesan buat sahabat Miraset dan saya. Semoga nanti pastinya BNI saya juga bisa ini ya Bu ya. Amin. Kapan nih bisa beggar gitu ya. Bu ada pertanyaan. Pohon aset pensiun ala Bu Linda tuh gimana sih Bu? Nah pohon aset ini kita perlu tahu ya. Ini adalah merupakan sebenarnya kumpulan aset. Aset ini kan bisa aja saham, reksadana, macam-macam yang pastinya hasil dari cuannya ya itu bisa menutupin biaya hidup saat itu. Let's say katakanlah zaman sekarang orang biaya hidupnya mungkin 5 juta, 10 juta ya. Jadi tidak pakai bekerja lagi, tapi adalah sudah dapat dividen dari hasil tersebut. Dan artinya ketika seseorang menaikkan lifestyle itu semua bisa ditopang dari hasil cuannya pohon aset. Jadi bagi saya pohon aset itu adalah sebuah instrumen investasi yang pastinya menghasilkan passive income. Sehingga hidup kita itu tidak tertekan oleh pekerjaan misalnya betul. Gitu ya. Betul. Jadi bagi saya pohon aset itu sesuatu yang menghasilkan passive income. Harus menghasilkan passive income ya. Itu sudah menjawab? Sudah menjawab. Jangan lupa bayar ya. Jangan lupa ya. Buruan ya punya pohon aset ya. Buruan punya pohon aset. Sama satu lagi nih buat penutup nih. Apa, Bu? Ya buat generasi muda nih kalau jumpa-jumpa nih ya. Misalnya ketemu-ketemu itu kan pada nanya, kamu udah beli barang apa? Kamu jalan-jalan kemana? Tolong diganti ya. Pohon aset kamu udah sebesar berapa? Itu lifestyle-nya harus diganti guys. Lu punya pohon aset berapa sekarang? Nah itu. Sudah punya berapa? Coba masih toge Bu. Sama kangkung ngambang tuh di danau tuh. Jadi buat generasi muda fokus pohon aset ya, supaya hidup kita di masa depan jadi lebih baik lagi daripada sekarang. Amin. Oke, terima kasih Bu Linda. Sama-sama.